Pernah nggak sih kamu ngerasa capek cari uang dari internet, tapi hasilnya kayak receh doang dengan tenaga yang pol-polan kamu keluarin? Kamu harus simak video ini karena Pegas Studio kali ini akan kasih kamu cara bangun skill digital kamu yang bisa jadi penghasilan stabil dan pokok ke depannya. Tentunya mulai dari nol dengan modal seminimal mungkin, dan hanya di Pegas Studio yang akan membedah semua pertanyaan yang sempat terbesit dalam benak kamu. Mimin tuh sering banget denger opini orang yang bilang kalau zaman sekarang tuh pemahaman tentang dunia digital udah jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki semua orang. Bahkan ketika kamu jualan sekalipun, kayak cara promosinya semacam sebar brosur, pasang pamflet yang kayak gitu-gitu tuh udah mulai ditinggalin. Dan lebih banyak bakar uang advertisingnya ke media sosial, kayak bayar influencer, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan Ads yang lain nih. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang advertisingnya, tapi lebih ke gimana cara memanfaatkan peluang itu jadi ladang buat kita cari penghasilan lewat semakin banyaknya orang yang menggunakan dunia digital dan internet sebagai cara mereka mengembangkan usaha nih. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kamu lakukan sebagai berikut. Udah Mimin rangkum jadi beberapa poin nih. Yang pertama, kamu bisa jadi desainer. Ya, sekarang tuh kamu bisa gunain banyak tools online yang nggak perlu diakomodir pakai laptop dengan spek super tinggi buat kamu jadi desainer. Kamu bisa pakai Canva, Pixlr, atau media editor online lainnya. Sementara ilmunya, kamu bisa tuh pelajarin dengan cara gratis lewat banyak tutorial di YouTube ataupun ebook. Setelahnya, kamu cuma perlu modal Canva atau editor online lain aja tuh buat kamu bikin desain layout Instagram, logo, atau thumbnail YouTube. Nggak perlu jago Corel atau Photoshop. Cukup bikin 5 desain bagus, upload ke IG atau Behance, kasih caption, terima jasa desain. Dan tentunya kamu harus bersabar layaknya orang mulai jualan pada umumnya yang perlu nunggu buat panen pengunjung. Sambil kamu belajar dan menunggu klien asing, kamu bisa promo ke klien kecil-kecilan. Ya, ke teman sendiri lah. Tipsnya di sini kuncinya adalah ikutin tren desain di TikTok dan Pinterest atau di sosial media yang lagi kekinian nih, biar desainmu kelihatan update. Yang kedua, kamu bisa jadi video editor. Ada CapCut, VN, atau DaVinci, itu semua gratis. Kamu tinggal tonton tutorialnya di YouTube untuk dapat basic editing video TikTok. Banyak banget konten kreator yang butuh editor nih. Jadi kamu perlu konsisten penuhin portofoliomu dengan kreasi yang kamu bikin dari hasil belajar. Siapa tahu kamu bisa di-hire untuk jadi editor konten TikTokers atau selebgram. Kuncinya di sini adalah kamu mulai dari edit video orang yang terkenal. Repost jadi portofolio kamu dan tag akun-akun besar. Siapa tahu dilirik. Yang ketiga, menulis di media. Nah, ini nih yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Jadi di IDN Times, Hipwi, Mojok, semuanya terbuka lebar buat semua kontributor dari semua kalangan. Kamu bisa nih nulis opini kamu, pengalaman, atau artikel cinta-cintaan sekalipun. Nah, tapi kamu harus teliti nih dan pedomani dengan cermat peraturan yang dibuat oleh platform yang kamu mau kirim karyanya. Sesuai dengan peraturan, seperti contohnya nih kalau di IDN Times, untuk bisa berkontribusi kamu menulis minimal 300 kata, nggak boleh copy paste, dan pastikan topiknya kekinian. Dan banyak lagi peraturan yang harus kamu perhatikan. Kamu bisa search di websitenya untuk lengkapnya. Kamu bisa dapat view, duit, dan nama kamu akan muncul di Google sebagai penulis kalau berhasil. Bagian keempat, kamu bisa jadi fotografer. Ya, jadi fotografer. Kamu punya HP dengan kamera 12 megapiksel ke atas. Kalau iya, kamu tinggal foto apa aja nih yang menurut kamu estetik. Kamu bisa foto meja kerja, makanan, background blur, apapun yang estetik dan keren di mata banyak orang itu bisa dijual.
Kamu bisa jual hasil foto estetik kamu di banyak platform nih, seperti Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Dreamstime, dan banyak lagi platform yang bisa kamu gunakan untuk memasarkan hasil jepretan kamu. Tips basicnya adalah kamu itu harus siap upload minimal 30 sampai dengan 50 foto biar cepat disetujui dan biar cepat ngangkat tuh SEO-nya. Hindari watermark dan jangan upload foto yang ada mereknya atau modelnya. Itu permulaan buat kamu. Yang kelima, bangun personal branding. Ya, kita mulai yang agak berat sedikit nih, jadi konten kreator. Kamu bisa jadi konten kreator dengan kamu cukup jadi versi jujur dari dirimu aja di TikTok, di YouTube, atau di LinkedIn. Share insight kecil tentang hidup, cinta, kerja, apapun yang kamu pelajari. Dan basicnya, tipsnya ini adalah gunakan format 3 hal yang aku pelajari dari. Contohnya nih, kayak 3 hal yang aku pelajari dari kampus tentang gimana caranya bikin video viral. 3 hal yang aku pelajari dari pengusaha tentang gimana caranya maksimalin penjualan dan lainnya. Upload dengan konsisten, dijadwalin tuh. Minimal 2-3 kali seminggu, dan ya tunggu aja, kamu harus banyak bersabar dan jangan banyak berharap dulu sih. Untuk ngejaga konsistensi kamu dalam upload, semangat berjuang dan semoga kamu bisa dapat penghasilan dari situ ya. Dan bagian yang terakhir nih, yang ya AI lah, AI. Ini tentang skill AI. Ada ChatGPT, Midjourney, CapCut AI. Ini adalah skill masa depan. Banyak banget orang sekarang yang butuh nulis caption, desain instan, voiceover pakai AI. Jadi kamu bisa nih bikin project dummy, simulasikan pesanan klien. Gimana ya? Contoh-contoh pesanannya kamu bisa berselancar nih di projects.co.id, di Upwork, di Fiverr untuk riset gimana kemauan pasar nih. Nah, dari situ kamu bisa pelajari nih gimana kamu pakai AI untuk mengakomodir permintaan-permintaan pasar. Kemudian setelah itu bisa kamu coba nih, kamu pasarkan. Ya bisa mulai dari di FYP di Facebook dulu mungkin, kemudian kamu lanjut ke projects.co.id, kamu lanjut ke Fiverr atau Upwork, atau kamu juga bisa pasarkan di Instagram sebagai contoh jasa atau portofolio. Nah, dari beberapa cara yang tadi tuh, mana yang kira-kira menurutmu paling pas buat kamu dan kamu bakal nggak bosen buat nyoba? Karena kunci dari semua itu adalah konsistensi. Kamu harus konsisten belajar, kamu konsisten upload, kamu konsisten eksperimen dan bikin portofolio kamu. Dan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Ingat ya, kuota itu bukan cuma buat scroll, bisa juga buat survival. Skill yang kamu bangun hari ini nih bisa jadi alasan kamu buat nggak bangkrut 3 tahun lagi. Jadi coba tulis di kolom komentar, kamu mau mulai dari yang mana dulu nih, dan kamu merasa cocok jadi apa nih. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada. Jangan lupa subscribe, like, dan komen buat dapat banyak tips dan trik lainnya untuk memaksimalkan kemampuan kamu di dunia digital atau mencoba-coba mencari cuan atau peluang yang mungkin belum sempat terpikirkan dalam benak kamu.